Oke, teman-teman, jadi minggu lalu kita sudah membahas mengenai penurunan konsolidasi. Nah, kita sudah hitung bahwa penurunan lapisan 1 kemarin adalah 13,49 cm, lapisan 2-nya 4,78 cm, dan lapisan ketiganya 2,1 cm, sehingga total penurunan dari lapisan tanah 2 adalah 20,37 cm. Ini yang sudah kita bahas di dalam pertemuan minggu yang lalu. Seperti yang sudah kita bahas di topik-topik sebelumnya, bahwa ketika kita bicara penurunan konsolidasi, maka ada dua hal yang menjadi concern kita. Yang pertama adalah nilai penurunan. Kita sudah ketemu penurunannya 20,36 cm. Kemudian concern kita yang kedua adalah waktu konsolidasi atau waktu yang diperlukan untuk proses konsolidasi, waktu yang diperlukan untuk proses penurunan itu. Konsolidasi itu selesai kalau derajat konsolidasinya itu sudah 95%. Kita akan mencari berapa sih waktu konsolidasi 95%. Lapisan yang mengalami konsolidasi itu adalah lapisan lempung, lapisan pasir pada bagian atas dan pada bagian bawah dari tanah lempung itu tidak mengalami proses konsolidasi. Karena apa? Karena proses konsolidasi itu hanya terjadi pada tanah lempung atau lanau atau tanah-tanah berbutir halus yang kadar airnya jenuh, sehingga tidak terjadi pada tanah pasir. Nah, ini lapisan yang mengalami proses konsolidasi, oleh karenanya nanti juga mengalami penurunan akibat proses konsolidasi itu. Kita sudah tahu tebalnya 7,5 meter. Ketika kita akan mencari T atau waktu yang diperlukan untuk mencapai derajat konsolidasi 95%, maka kita harus mencari TV-nya dulu. Dari TV nanti kita bisa menggunakan rumus hubungan antara TV dengan T ini untuk mencari T-nya atau waktu konsolidasinya. Nah, sehingga kalau ini kita ubah bentuk rumusnya, yang rumus awalnya TV sama dengan CV kali T dibagi D kuadrat, maka kalau kita mau mencari T, T-nya sama dengan TV kali D kuadrat, ini dibagi dengan CV. Nah, kita tahu ada hubungan antara U atau derajat konsolidasi dengan TV atau faktor waktu. Ini dalam bentuk tabel, yang ini dalam bentuk grafik. Nah, yang mau kita cari tadi adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai derajat konsolidasi 95%. Nah, sehingga kita tinggal cari nih, ini U itu adalah derajat konsolidasi, kita cari 95% itu mana? Ini 0, 5, 10, dan seterusnya, ini 50, ini 55, terus 95% ini. Nah,
Karena kita mau mencari waktu yang diperlukan untuk mencapai derajat konsolidasi 95%, maka kita cari TV untuk derajat konsolidasi 95%. TV-nya berapa? TV-nya adalah 1,129. Nah, sehingga kita dapat dari tabel ini, atau teman-teman bisa juga menggunakan grafik, ini 80, ini 90, ini 195 itu di sini. Ini kita tarik ke sana. Nah, ketemu dengan grafik ini, sehingga TV-nya adalah ini temunya 1,2, di sini ketemu 1,129, akan sama baik dari tabel maupun dari grafik. Nah, kenapa kita tampilkan dua-duanya? Karena nanti kalau tabel ini kan per 5, sehingga kalau teman-teman nyari untuk derajat konsolidasi 78 itu kan nggak ada di tabel, maka teman-teman bisa cari dari grafik ini 78 itu di sini kira-kira, ditarik ke sana, ketemu di sini, tarik ke bawah itu. Jadi yang nggak ada di tabel, kalau angka derajat konsolidasinya nggak ada di tabel, teman-teman bisa menggunakan grafiknya. Nah, ketika sudah ketemu untuk derajat konsolidasi 95%, TV-nya adalah 1,129, kita masukkan dalam rumus ini. Nah, dari data lapisan 2, dari soal, diketahui CV-nya adalah 1,5 kali 10 pangkat minus 4 cm per detik kuadrat. Jadi CV-nya ini sudah diketahui dari data lapisan 2 dari hasil uji konsolidasi. Teman-teman bisa lihat hasil uji konsolidasi di mana? Di laporan penyelidikan tanah. Laporan penyelidikan tanah didapat dari mana? Dari penyelidikan tanah, laboratorium, dan lokasi. Itu ada mata kuliahnya nanti, pendidikan tanah, lokasi, dan laboratorium. Itu teman-teman bisa ambil di semester 7, tapi tidak wajib, itu pilihan. Kemudian di sini ada D. Nah, D itu apa? Itu jarak terjauh dari drainasi terpendek. Maksudnya gini, lapisan yang mengalami proses konsolidasi itu lapisan 2 ini. Tebalnya adalah 7,5 meter. Air yang ada di lapisan lempung ini itu mengalir ke lapisan drainasi. Lapisan drainasi itu apa? Bisa pasir, bisa kerikil, bisa nanti juga ada namanya PVD, prefabricated vertical drain. Itu drainasi vertikal yang terbuat dari semacam bahan yang sangat mudah menyerap air, itu dibikin oleh pabrik dan dipasang secara vertikal untuk mempercepat drainasi. Oke ya, karena di atas ada pasir, di bawah juga ada pasir, maka air itu bisa mengalir ke atas dan ke bawah. Nah, ini di atas ada lapisan pasir,
di bawah juga ada lapisan pasir yang bisa berfungsi sebagai lapisan drainasi, sehingga airnya bisa mengalir ke atas dan juga bisa mengalir ke bawah. Yang dekat dengan bawah, dia akan mengalir ke bawah. Yang dekat dengan lapisan atas, dia akan mengalir ke atas. Nah, air bisa mengalir ke dua arah. Sehingga jarak terjauh dari drainasi terpendeknya itu adalah setengah D. Gitu. Kenapa setengah D? Air yang menempuh jarak paling panjang itu adalah yang ada di tengah-tengah lapisan ini. Ini kalau naik ke atas ya jaraknya setengah D, kalau turun ke bawah ya jaraknya setengah D. Itu yang dimaksud dengan jarak terjauh dari drainasi terpendek. Sederhananya ginilah, kalau lapisan pasirnya hanya ada di atas atau hanya ada di bawah, D-nya itu akan sama dengan ketebalan lapisan pasir. Tapi kalau di atas dan di bawah itu ada lapisan drainasi, maka D-nya itu sama dengan setengah dari ketebalannya atau setengah A. Sehingga D-nya adalah setengah kali 7,5 sama dengan 3,75 meter atau 375 cm. Kenapa kita harus ubah dalam bentuk sentimeter satuannya? Karena CV-nya ini dalam sentimeter per detik kuadrat. Sehingga D-nya juga harus kita ubah dalam bentuk sentimeter. Oke. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Sehingga T yang diperlukan atau waktu yang diperlukan untuk mencapai derajat konsolidasi 95% itu sama dengan TV, TV-nya dimasukkan 1,129. Tadi ini adalah nilai TV untuk derajat konsolidasi 95%, kemudian dikalikan dengan D kuadrat, D-nya adalah 375 cm, tadi dikuadratkan, dibagi dengan CV, yaitu 1,5 kali 10 pangkat minus 4 cm per detik kuadrat. Ketemunya adalah 1058437500 detik gitu. Nah, kalau kita ubah dalam satuan hari, maka 1058437500 detik ini kita bagi dengan 24 ini karena 24 jam dalam sehari dikalikan dengan 60 karena ada 60 menit dalam 1 jam, kemudian dikalikan dengan 60 karena ada 60 detik dalam 1 jam. Sehingga ketemunya adalah 12.250,4 hari. Kalau diubah dalam tahun, maka 12.250,4 hari ini dibagi dengan 365 atau jumlah hari dalam 1 tahun. Ketemunya adalah 33,655 tahun.